Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Senin 19 Februari 2024 bertepatan dengan hari ke-11 dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Tauhid, dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang baru, di mana tasmiknya nanti Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam bab qaulihi ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi, maka dari sebagian manusia, man yattakhidhu min dunillah andadan, mereka melaksanakan peribadatan kepada selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Dan mereka yuhibbunahum kahubbillah, mencintai tandingan-tandingan selain Allah ini seakan-akan mereka mencintai Allah Jalla wa'ala. Maka ini bab yang disebutkan oleh penulis, dan di dalam bab ini menyebutkan tentang permasalahan mahabbah. Maka mahabbah barakallahu fikum dari ibadah, di mana dia adalah fi'lul qalb. Maka seseorang mencintai Allah, mencintai muslim karena Allah, maka ini adalah amalul qulub, dari ibadah. Maka seperti kaidah kita di dalam ilmu tauhid, jika seandainya kita menetapkan ibadah, maka ibadah itu tidak boleh tidak, kecuali harus diberikan kepada Allah. Contohnya doa, dia ibadah. Mana dalilnya? Di Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan memberikan jawabannya, mengijabahi doa. Maka di dalam Al-Quran ini, ud'uni astajib lakum, menjadi pendalilan bahwa berdoa adalah ibadah, karena Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada hambanya, ud'uni. Maka kalau dia adalah ibadah karena Allah memerintahkan kepada hambanya, maka ibadah itu harus diberikan kepada Allah. Tidak boleh oleh sebab itu seseorang berdoa kepada makhluk yang tidak mampu, seperti berdoa kepada mayit, di mana ada seorang wali yang mana dia waktu hidupnya orang yang soleh, kemudian mati dan dikubur, kemudian orang berdatangan ngalap barokah dan berdoa kepada wali yang sudah meninggal, maka ini kesyirikan. Awas, perkara yang bukan mudah dan bukan sederhana, kesyirikan. Maka datang seseorang ke kuburan wali dan mengatakan, wahai wali, berikanlah aku rizki. Wahai wali, sembuhkanlah anak saya yang sakit. Wahai wali, jadikanlah saya menjadi anggota DPR. Dan seterusnya. Maka ini semuanya adalah kesyirikan. Kenapa? Karena memalingkan doa yang harusnya ibadah kepada Allah kepada para wali yang sudah meninggal. Ini contoh bagaimana doa dari ibadah dipalingkan kepada selain Allah, kesyirikan. Contoh yang lain, sembelihan.
maka menyembelih dari hewan ternak, kambing, dan juga ayam, dan juga sapi, dan juga unta. Untuk ibadah seperti apa? Menyembelih untuk Allah di hari Id Adha, dan juga untuk tamu, maka ini hukumnya ibadah. Masuk kepada keumuman ayat inna sholati wa nusuki, bahwa sungguhnya salatku dan sembelihanku. Dan Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar, salatlah kalian untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, la'anallah man dzabaha li ghairillah, bahwa Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk syaitan, menyembelih untuk tumbal dari mereka orang-orang pesugihan, yang mana iblis memberikan uang kepada manusia yang melaksanakan kontrak dengan iblis, namun syaratnya harus menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih kerbau, bahkan anaknya disembelih. Maka ini semuanya penyembelihan kepada selain Allah, dipalingkan kepada selain Allah, maka kesyirikan. Kembali kepada permasalahan. Maka di dalam permasalahan mahabbah, kecintaan, maka dia adalah ibadah. Yang mana kecintaan itu disyariatkan seperti di dalam Al-Quran. Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian ingin mencintai Allah, maka cinta kepada Allah disyariatkan. Dan itu yang diharuskan, cinta kita kepada Allah atau kepada manusia, yang mana tujuannya karena cinta kepada Allah. Seperti kita cinta kepada ayah dan ibu kita, kita cinta kepada murid-murid kita, kita cinta kepada guru-guru kita yang mengajari kita dengan ikhlas, dan kita cinta kepada tetangga. Dan semuanya kecintaan ini karena Allah, maka ini pun ibadah. Maka kecintaan kita kepada Allah yang seharusnya diberikan ibadah, kemudian dipalingkan kepada selain Allah, maka di sini masuk kepada perkara kesyirikan. Dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah, yuhibbunahum kahubbillah. Maka manusia, sebagian mereka menjadikan tandingan-tandingan seperti Allah. Mereka menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan beribadah kepada wali-wali salihin, kepada Ahmad Al-Badawi dan yang lainnya misalnya. Dan mereka mencintai Ahmad Al-Badawi dan mencintai Lat, Uzza, Manah dan Hubal sama seperti mencintai Allah. Maka ini dalil bahwa mahabbah di saat dipalingkan kepada selain Allah, maka di sini dia akan menjadi kesyirikan. Lalu prakteknya bagaimana? Prakteknya zahir mahabbah ini. Contohnya, seseorang yang datang kepada kuburan Ahmad Al-Badawi di Mesir, atau seseorang yang dulu di zaman jahiliyah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, atau di zaman now yang pergi kepada wali-wali salihin dari kuburan sunan-sunan, kuburan habaib. Maka contohnya lihat, orang yang datang kepada Ahmad Al-Badawi berdoa, wahai Ahmad Al-Badawi, saya bawa istri saya sudah 20 tahun menikah tidak hamil. Maka wahai Ahmad Al-Badawi, jadikanlah dia hamil. Kalau iya, aku akan menyembelih 5 kerbau. Kemudian pulang dan seperti biasa berhubungan intim. Kemudian Allah menginginkan, takdir, ternyata istrinya hamil.
maka dia merasa takut kepada Ahmad Al-Badawi. Jika tidak cepat diberikan nadarnya, janjinya bahwa dia akan menyembelih 5 sikabau, maka dia mungkin akan kehidupannya menjadi melarat, menjadi miskin dan papa, atau bahkan dilaknat oleh Ahmad Al-Badawi. Maka ini contoh yang zahir bagaimana mereka takut, dan itu wakil. Saya ingat dulu waktu dakwah di Hadramaut, waktu masih di Yaman, masih di Damaj juga, bahwa di Tarim yang sangat dikeramatkan, dari kata mereka kota-kotanya para waliullah, maka dari kuburan para wali-wali sufi yang dikeramatkan oleh mereka, seseorang menuntun motor, padahal jalannya aspal, dituntun sampai ujung selesai. Maka apa yang terjadi dengan orang ini? Dia takut kalau motornya yang knalpotnya brongs, grong grong grong, seperti motor-motor yang lewat dari tukang-tukang karet di antara kita, maka knalpotnya sudah rusak. Maka orang ini mendorong. Kenapa? Itu kuburan wali di situ, di pinggir jalan, kuburan wali semua. Lalu knalpot saya brongs, jadi drong-drong, terus membangunkan para wali, membuat berisik kepada para wali. Jadi para walinya mungkin lagi tiduran, para walinya mungkin lagi nyai, nyasrob syai, berjamaah. Kemudian datang orang yang motornya knalpotnya bocor, brong brong, mengagetkan wali. Maka lihat bagaimana mahabbatihim kahubillah. Orang-orang yang meyakini seperti ini, kelihatan mahabbahnya itu, kecintaan kepada selain Allahnya itu sangat kental karena kebodohan. Maka Ahmad Al-Badawi yang sudah dia bernadar, kalau istrinya hamil akan menyembelih 5 kambing, maka awas kalau tidak menyembelih bulan ini, mungkin tahun ini, mungkin sebelum bayinya keluar, maka nanti mungkin akan diadab oleh Ahmad Al-Badawi. Maka lihat bagaimana hakikoh mahabbah li ghairillah. Maka disebutkan di Al-Quran, yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai anda tadi, tandingan-tandingan tadi, seperti mencintai Allah. Maka inilah keadaan manusia-manusia di dalam ayat tadi, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Orang-orang yang mengambil sesembahan kepada selain Allah, mereka takut kepada sesembahan selain Allah itu. Maka di zaman dulu, di zaman jahiliyah, mereka melaksanakan sesembahan kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal dalam keadaan wajib. Kalau tidak akan mendapatkan madarat. Allahul musta'an. Maka inilah wajah pendalilan yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis juga beristidlal dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah, qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Di dalam surat Taubah, bukan Al-Baqarah, tadi yang awal Al-Baqarah. Maka disebutkan di dalam surat Taubah ini, qul, katakanlah, jika orang tua mereka, bapak-bapak, dan adapun anak-anak, dan adapun saudara-saudara, dan istri-istri dan keluarga, dan bahkan harta kekayaan yang kamu usahakan, dan bahkan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai,
itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, maka fatarabbasu, tunggulah waktu sampai Allah mendatangkan keputusan kepada kamu. Maka poin pendalilannya di sini, sebagian dari manusia itu tadi mencintai bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka dan keluarga mereka, dan harta-harta dan bisnis-bisnis, tender-tender mereka. Ditakutkan mereka itu merugi dan ditakutkan mereka itu menjadi pailit, maka rasa takut mereka itu lebih daripada kepada Allah, lebih daripada ibadah kepada Allah. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih. Maka melebihi dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad. Karena berjihad maknanya harus meninggalkan dunia. Maka fatarabbasu, tunggu saja apa balasan yang besar dari Allah.